Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah soal yang mudah-mudahan Anda bisa menyimaknya. Oke, ya, pembahasan soal. Sebelum kita ke pembahasan soal, perlu saya jelaskan sedikit ya. Eh, Pada dasarnya tenses itu kita bagi tiga, yaitu mengenai past, kemudian present, dan future. Oke, ini sebenarnya kalau diperpanjang sampai bisa jauh ini. Oke, saya jelaskan sedikit. Simple past, action that happen and were complete in the past. Jadi simple past itu kejadian yang terjadi dan sudah selesai di waktu lampau. Jadi pada titik tertentu pada waktu lampau sudah selesai. Itulah simple past. Sedangkan past continuous, action atau kejadian yang sedang terjadi, ongoing, sedang terjadi pada spesifik waktu, pada waktu tertentu, in the past, di waktu lampau. Contohnya, I was walking to school. Saya sedang berjalan ke sekolah. Kapan? Ya mungkin kemarin jam 7. Nah, itu maksudnya spesifik waktunya itu keruan waktunya. Oke, lanjut dikit lagi. Ini simple present, yaitu daily routine, yaitu kegiatan sehari-hari atau habitual action atau kejadian atau kegiatan yang menjadi kebiasaan. Dan general truths itu yang menunjukkan kebenaran yang secara umum. Misalnya matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Itu maksudnya general truths itu. Contoh, I walk to school. Nah, ini kan menunjukkan kegiatan sehari-hari. Nanti dah pembahasannya lebih lanjut. Oke, present continuous. Action atau kejadian yang sedang terjadi, happening right now. Sekarang ini sedang terjadi, or atau around the current time. Itu seputar waktu sekarang ini. Contoh, I'm walking to school. Saya sedang berjalan ke sekolah, misalnya sedang berjalan ya. Atau saya sedang rekaman. Nah, itu termasuk present continuous karena terjadinya sekarang ini, ya. Nah, oke, lanjut. Present perfect. Action atau kejadian yang terjadi at an unspecific time, pada waktu yang tidak jelas, tidak spesifik, atau started, mulainya itu in the past, pada waktu lampau, and continue to the present, dan berlanjut sampai sekarang ini. Berlanjut sampai sekarang. Contoh, I have walked to school. Saya sudah berjalan ke sekolah. Jadi sekarang ini, ditanya orang, kamu ngapain ke sekolah? Atau pakai apa ke sekolah? Saya udah jalan jauh sekali. Atau saya rekaman sejak tadi. Artinya sejak tadi sampai sekarang. Itu termasuk present perfect. Jadi kejadiannya itu kita nggak tahu kapan mulainya. Ya, unspecific time. Atau mulainya itu di waktu lampau. Ya, oke, nantilah kita lebih jelaskan. Oke, fokus ke soal. Ya, jelas nih ya. Oke, nomor satu. Ini kalau kalian teliti, nomor satu ya. They visit grandparent last weekend. Nah, kenapa disebut simple past? Karena kejadiannya di sini last weekend, ya. Last weekend, ingat itu. Artinya akhir pekan yang lalu, itu berarti sudah lewat. Nah, punya rumus subjek P2. Ingat, rumusnya simple past itu subjek P2. Nah, ini udah jelas di sini. P1-nya visit, P2 visited, P3 visited. Nah, di sini udah jelas.
Visit P1 salah. C visits ada S-nya salah. D visiting salah. Berarti yang betul visited yaitu B. Ya. Oke, jelas. Insyaallah. Lanjut. Nih. Oke, mana bentar. Nah, lanjut dah. Oke. Nomor 2. She not watch the movie yesterday. Ingat, yesterday kemarin. Kemarin menunjukkan kegiatan yang sudah lewat. Ini simple past. Subjek B2. Ingat, ini ada not. Kalau ada not berarti harus menggunakan kata bantu did. Dan harus P1 kata kerjanya. Ingat itu. Nah, di sini yesterday kemarin udah lewat berarti simple past. Yang menggunakan did hanya nomor option A dan C. Berarti B dan D itu salah. Doesn't watch salah, nggak usah. Berarti kalian fokus di sini aja. A dan C. Nah, A did not watch. Ini P2, ingat P2. Sedangkan kalau ada did harus P1. Maka yang betul adalah did not watch, yaitu C jawabannya. Lanjut ya. Oke, insya Allah. Nomor 3. I live in this city for 5 years. Ini tensesnya present perfect. Rumusnya subjek has have P3. Kalau ditanya dari mana tahu ini present perfect? Nah ini for 5 years. Saya tinggal di kota ini sudah selama 5 tahun. Artinya sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Kejadian yang dari dulu sampai sekarang masih ada terjadi. Itulah present perfect. Ada for, ini kuncinya di sini for. Nah, ingat rumusnya. Subject has have P3. Mana yang ada has have-nya? Hanya C saja. Live salah, ing salah, live salah. Berarti yang betul aja C. Ini yang harus kalian kuasai. Kenapa disebut present perfect? Oke? Lanjut, nomor 4. They not finish their homework yet. Mereka belum menyelesaikan PR mereka. Belum, ingat, yet, yaitu belum. Ini menunjukkan kejadian yang dari dulu sampai sekarang. Belum menyelesaikan, artinya sampai sekarang ini dia belum menyelesaikan PR tersebut. Maka ini termasuk tenses present perfect. Ingat, present perfect itu kejadian waktu lampau yang terus terjadi sampai sekarang. Nah, oke. Berarti karena rumusnya itu subject has have P3. Nah, mana yang has have? Ada semua. Harus kalian ingat. Harus P3. A has not finished. Salah. Karena ini P1. B have not finished. Karena P1. C has not finished. Salah. Kenapa salah? Harus kalian ingat itu. Nah, ya, harus ingat. Kalau misalnya saya tambahkan teks sedikit ya. Oh, sorry salah. Oke, nggak usah. Bingung nanti. Oke, nggak usah. Jadi they itu menggunakan have. Ingat, nanti di penjelasan berikutnya kita bahas insya Allah. Jadi they itu menggunakan have bukan has. Oke, lanjut. Nomor 5. Simple present. Ingat, simple present itu seperti penjelasan saya tadi itu kegiatan yang berulang-ulang atau yang menjadi kebiasaan, ya. Oke, rumusnya subjek P1. Ingat itu, subjek P1. Dengan catatan apabila subjeknya itu she, he, dan it, maka kata kerjanya tambah S atau ES. Ingat, simple present ini. Kalau ditanya, she always go to the gym in the morning. Dari mana tahu nih Pak ini simple present? Ini ada kata always, selalu.
Selalu itu menunjukkan simple present. Dia selalu nge-gym, pergi nge-gym setiap pagi atau pagi hari. Menunjuk selalu itu berarti kebiasaan. Maka kita pilih goes. Kenapa bukan go? Karena ini subjeknya si. Nah, oke. Going salah, nggak ada. Always going itu nggak ada. Subjek ketemu ing itu nggak ada. Karena rumusnya subjek P1. Ingat ya. Nah, cuma yang kalian bingung nanti kenapa ada tambahan ES. Itu ada rumusnya ya. Oke. Insya Allah kita bahas. 6. Ingat. Ini simple present. We not like to eat fast food. Kami tidak suka. Nah, namanya suka atau tidak suka itu menunjukkan kegiatan yang berulang-ulang. Ya, saya tidak suka makanan cepat saji, fast food. Ya, namanya tidak suka berarti simple present. Ingat rumusnya. Subjek P1 dan punya kata bantu do sama does. Ya, do sama does. Makanya we itu pakai do atau does? Ya, kalau we itu pakai do. Berarti yang betul jawabannya do not like, does salah, does salah. Do not likes. Kenapa? Nggak boleh ada tambahan s. Karena subjeknya we. Ya, walaupun subjek he juga nggak boleh. Seperti ini, does not likes nggak boleh. Sudah ada does di sini, s-nya juga harus hilang. Karena ini we, maka jawabannya harus do not like. Oke? Lanjut. Nah ini, present continuous. Lihat rumusnya ini. Nah, rumusnya ingat baik-baik ya. Oke. Nah, rumusnya subjek ada is mr. Dipilih, jangan diborong semua. Baru P1 tambah ing. Ingat, present continuous itu kejadian atau action yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, atau seputar saat ini. Nih, dari mana tuh present continuous? Ada right now. Sekarang ini, right now, nah, itu menunjukkan present continuous. Makanya rumusnya harus ini, pakai rumusnya. Dia sebagai rumusnya ini. Ya, nah, pakai rumusnya. They. They pakai apa? Pakai are. Baru tambah P1-nya ing. Berarti they are studying. Itu yang sesuai dengan rumus. Harus P1 ingat. Bukan P2, P3. Study. Salah. Karena rumusnya harus ada ing. Studied. Salah. Ingat P2. Nggak ada present continuous P2 itu. Ya, ini juga have studied. Salah. Melanggar undang-undang perumusan. Oke, jadi yang betul adalah right now they pakai are studying. C jawaban. Nanti kalian cek berapa betul punya kalian. Lanjut. Soal berikutnya nomor 8. Nih, masih present continuous. I not listen to music at the moment. Dari mana tahu present continuous? Ini ada at the moment. At the moment itu artinya dengan sekarang ini. Berarti present continuous. Ingat rumusnya tadi. Ini kan? Ada subjek, ada P1 ing. Nah, kalau kita taruh di sini berarti ini rumusnya. Ya. Ini kan rumusnya. Berarti I pakai apa? Pakai am. I am not listen. Salah. Karena harus ada ing. B, I am not listening. Betul, sesuai dengan kaidah rumusnya. Do not, nggak ada do not di present continuous. Does not, nggak ada di sini. Oke, lanjut. Nah, ini campuran. Campuran. Sekarang kita cek, lihat. We have a meeting every Monday. Apa kira-kira tensesnya? Ini ada tulisan every Monday. Nah, kalau every Monday itu setiap hari Senin menunjukkan kegiatan yang berulang-ulang. Nah, kalau berulang-ulang itu apa tesisnya? Nah, kita kembali ke atas. Berulang-ulang itu tensisnya adalah
simple present di sini dia. Nah, subjek P1. Nah, kita kembali sini. Ya, ini kan campurannya. Ini dia. Subjek P1 berarti we. Nah, we itu pakai apa? Has atau have? Kalau has salah. Ya. Nah, kemudian kalau having nggak ada rumusnya simple present to plus ing itu nggak ada. C, have. Nah, betul. We itu pakai have. Makanya P1-nya adalah has atau have. Karena subjeknya we, maka pakai have. Sedangkan they are having salah. Tidak ada ing di simple present. Makanya jawabannya C. Ya, oke, lanjut. Lihat sini. He worked here since graduated from college. Apa tesisnya? Dia bekerja di sini sejak dia tamat kuliah. Tamatnya dulu. Tetapi bilangnya dia bekerja, artinya bekerja di sini sejak dia tamat. Dari sejak dia tamat dulu sampai sekarang ini dia bekerja di sini. Kejadian yang dari dulu sampai sekarang, maka tesisnya apa ini? Present perfect. Ingat rumus present perfect kan? Nah, kita kembali ke rumus tadi. Nah, present perfect ini dia rumusnya. Ya, itu rumusnya. Nih, kita cek sini. Nah, nih rumusnya. Berarti he works. Ada S, nggak ada di sini pakai S. He work P2. Tidak ada di luar rumus. Karena harus ada has have. He is working. Nggak ada ing di sini. Berarti yang betul he has work. Oke? Ya, lanjut. Nomor 11. They travel to Japan last year. Awas, apa tesisnya? Ya, betul. Last year itu simple past. Mereka berjalan-jalan ke Jepang tahun lalu. Nah, tahun lalu itu menunjukkan kegiatan atau action yang sudah lewat. Kembali ke rumusnya ini, lihat. Nih ada subjek P2, ada kata bantu. Kalau kita kembali ke soal, nah lihat sini. Ya kan? Ini rumusnya. Subjek P2. Oke. Nah ini P1-nya pakai did. Berarti kalau mereka berjalan ke Jepang tahun lalu. Udah jelas ini. Simple past. Travels. Ada S. Salah. Ini P1. Travel. Salah. Ini P1. Traveled. Betul. Karena dia S2. P2. Oke. Ini kita nggak butuh, buang aja. Have travel. Nggak ada rumusnya. Ini rumusnya soalnya. Oke. Ya. Lanjut. Nah ini. See not. Nah ini dia. See not attend the meeting yesterday. Dia tidak menghadiri pertemuan kemarin. Awas. Kemarin. Berarti apa tesisnya? Ya sama dengan ini. Kemarin itu sudah lewat. Yaitu subjek P2. Karena dia ada not, maka membutuhkan kata bantu. Yaitu apa? Did. Ya, did. Berarti she did. Ya, she did not attend. P1 kan? Ini yang betul A. Does, nggak ada does di sini. Has, nggak ada. Is, nggak ada. Yang ada hanya did. Maka yang betul adalah A. Did not attend. Masya Allah, ini gampang kan? Apa susahnya? Lanjut, ini lihat. Nah, nih. You see the new movie yet? Awas, yet. Ini kata kuncinya yet, belum. Jadi, apakah kamu belum melihat film baru? Ingat, belum itu artinya dari dulu sampai sekarang itu belum dia. Sampai ngomong sekarang ini dia belum nonton film baru.
action atau kejadian yang dari dulu sampai sekarang itu namanya present perfect. Ingat rumusnya? Ya nggak apa-apa, kita kembali aja, nggak usah malu-malu. Nih dia kan? No, itu kan? Kita kopikan di sini. Nih. Nah, nih. Ingat, present perfect itu harus ada has sama have. Ya, harus ada has sama have. Do salah, did salah, yang they are salah, nggak ada di sini. Yang ada harus ada have. Makanya karena ini bertanya, makanya have-nya di depan. Have you seen? Nah, see-nya bentuk ketiganya adalah seen. Have you seen the new movie yet? Dah gitu aja. 14. Nah, my brother cook dinner right now. Awas ini kata kuncinya right now. Sekarang. Sekarang ini kakak saya sedang masak untuk dinner, makan malam. Berarti present continuous. Ingat rumus present continuous. Kalau misalnya lupa, nggak usah malu-malu, lihat aja rumus. Ini rumusnya, ya, present continuous. Ya, nah, kembali ke sini, lihat. Nah, apa rumusnya? Subjek, ada to be, ada ing. A, cooks, salah. Karena harus ada ing. Cook, P2, nggak ada P2 di sini. C, is cooking. Is cooking, betul. Subjeknya my brother, satu orang. To be-nya is, P1 ing-nya cooking. Yang D, has cooked, salah. Nggak ada has cooked. Ya. Oke, terakhir. Oke, the sun rise in the east. Matahari terbenam di barat. Ini tensesnya apa? Matahari terbenam di barat. Ya. Kalau kita kembali ke tenses, lihat ya, nggak apa-apa balik ya. Oke, lihat di penjelasan pertama awal tadi tuh. Nah, sorry. Ini dia. Simple present. Simple present menyatakan daily routine. Kegiatan yang bersehari-hari. Habitual action. Kegiatan yang menjadi kebiasaan. And general truths. Ya, ini kenyataan secara umum. Nyata itu. Matahari terbit di timur, matahari terbenam di barat. Ini yang tidak terbantahkan. Makanya itu termasuk golongan simple present. Ya. Oke, jelas ya, simple present ya. Oke, walaupun tidak ada keterangan sekarang atau besok atau tadi malam, nggak ada. Karena itu menyatakan general truths. Oke. Ya, kita kembali ke nomor 15 terakhir. Ya, the sun rise. Karena simple present rumusnya apa tadi? Mana tadi kita lihat? Kalau lupa, nggak usah malu-malu, ini dia. Nah, ini. Ya, subjek P1. Nah, mana yang subjek P1? Kita cari. Yang P1 itu rise. A, rise. B, rises. C, is rising. D, has risen. Nah, ini kan is rising nggak ada, salah. Has risen, salah, nggak ada P3. Berarti yang betul adalah yang A dan B, yang P1. Nah, harus dipilih. Kenapa jawabannya B? Karena ini the sun, kata gantinya it. Nah, it itu termasuk golongan yang mendapat tambahan S. He, she, it. Maka kata kerjanya tambahi S. Rises. Oke. Alhamdulillah cukup. Insya Allah ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.